to survive. Now when I look in your heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mary Panda selaku dosen pengampu serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 6 izinkan kami untuk menyampaikan materi dari mata kuliah sistem pakar tentang diagnosa penyakit kelapa sawit dengan metode nutrisi Mamdani. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zalia Luciani, kemudian rekan saya di sini Nurani Rusdi dan Suhaili Hidayat. Baik, selanjutnya materi akan langsung saja kita mulai. Untuk latar belakang dari latar belakang ini akan saya sampaikan tentang penyebaran penyakit pada tanaman kelapa sawit yang cepat dan berdampak pada pertumbuhan serta mengurangi produktivitas hasil panen tahap tani. Maka diperlukanlah sebuah aplikasi sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit dan mengenali gejala serta mampu menjadi solusi dalam rangka pengambilan keputusan untuk menanggulangi penyakit pada tanaman kelapa sawit. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama di sini masyarakat awam biasanya itu kurang memahami atau mengenali gejala penyakit pada tanaman kelapa sawit. Yang kedua, kurangnya informasi bagi masyarakat awam dalam menyimpulkan jenis penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit mereka. Kemudian untuk identifikasi masalah yang ketiga, di sini diperlukannya sebuah sistem pakar yang dapat menyajikan implementasi terhadap cara berpikir manusia ke dalam sebuah program sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit tanaman kelapa sawit. Kemudian diperlukannya juga metode yang tepat dalam pengambilan kesimpulan, yaitu mengenai cara penanggulangan masalah penyakit pada tanaman kelapa sawit. Untuk batasan masalah, di sini ada beberapa yang saya sampaikan, yaitu bidang diagnosa penyakit yang dilakukan oleh sistem pakar, yaitu diantaranya penyakit akar, penyakit busuk kering pangkal batang, penyakit busuk kuncup, penyakit garis kuning, penyakit busuk daun, penyakit busuk tandan. Kemudian yang kedua, penggunaan sistem pakar dengan metode fusi Mamdani. Di sini bagaimana proses perancangan sebuah sistem pakar guna mengidentifikasi penyakit pada tanaman kelapa sawit dengan metode fusi Mamdani, yaitu pada tahap ini rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut. Dengan tujuan penulisan akan saya jelaskan, yaitu literatur review ini bertujuan yang pertama memberikan informasi mengenai metode dan manfaat dari penggunaan sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman kelapa sawit. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan informasi mengenai metode fusi Mamdani yang digunakan sistem pakar sehingga sistem pakar mampu mengoptimalkan proses diagnosa penyakit dan proses pengambilan keputusan untuk menanggulangi penyakit pada tanaman kelapa sawit. Dari kajian pustaka ini, yang pertama diawali dengan teori-teori yang saling berkaitan sebagai bahan yang dibutuhkan sehingga dapat diaplikasikan dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman kelapa sawit. Yang kedua, membahas komponen dalam sistem pakar dalam aktivitas diagnosa penyakit tanaman sehingga tepat guna. Baik, untuk penjelasan kajian pustaka yang ketiga mungkin bisa dilanjutkan rekan saya, Bapak. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi kajian pustaka dari saudara Zalia Luciani. Yang ketiga, yaitu mengenalkan logika lagi sebagai dasar dalam memetakan sebuah permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat adalah tahapan-tahapan sehingga membentuk himpunan dengan
dengan komposisi penegasan atau disebut juga dengan elevasi serta pemakaian perhitungan yang akan membentuk output yang diperlukan. Kajian pustaka yang keempat atau yang kelima ya? Website sebagai media ini diperlukan untuk mendukung penyediaan informasi yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian penggunaan basis data, di sini dipilih database MySQL untuk mendukung proses pembuatan aplikasi sistem pakannya. Yang ke-8, bahasa pemrograman yang dipakai di antaranya adalah Notepad++, kemudian ada HTML, kemudian ada PHP. Nah, dalam pengembangan sistem ada beberapa aplikasi pendukung yang digunakan seperti use case. Dalam use case ini digambarkan interaksi antar pengguna atau juga dalam akar dalam pengembangan sistem pakannya. Kemudian yang kedua ada diagram activity. Diagram activity ini menggambarkan aktivitas dari pengguna user di dalam sebuah sistem aplikasi yang sudah atau sedang akan dibuat. Sehingga dengan diagram activity ini memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasi dengan metode Fuzzy Mamdani yang telah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga, class diagram. Class diagram ini menggambarkan tentang ide atau konsep dari aplikasi yang akan dibuat, sehingga nantinya dapat digunakan untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan untuk menjadi sebuah sistem aplikasi. Metode penelitian ya, penelitian ini memakan waktu 4 bulan dari rentang waktu di bulan Maret 2019 sampai dengan Juli 2019. Nah, ada pun teknik pembuatannya yaitu menggunakan buku, kemudian jurnal yang ada sebelumnya, kemudian browsing internet. Teknik pembuatannya seperti itu. Kemudian metode pengembangan sistem. Dalam metode pengembangan sistem ini dilakukan sebuah perencanaan. Di dalam perencanaan itu adanya pengelompokan data gejala. Contohnya seperti penyakit akar itu gejalanya seperti apa. Kemudian ada penyakit disutri, gejalanya seperti apa. Setelah itu, setelah pengelompokan, maka ada pengelompokan data penyakit. Data penyakit itu dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi satu bagian tertentu. Seperti contohnya ini kelompok penyakit daun kering, kemudian ada daun menjadi layu, ada tanaman mati, pembentukan bunga lambat dan sebagainya. Kemudian perencanaan juga membuat relasi antara gejala dan penyakit. Jadi adanya relasi antara gejala dan penyakit, seperti relasi yang digambarkan dengan tabel pengkodean. Jadi antara gejala dan penyakit itu dibuat sebuah kode agar memudahkan kita dalam mengenali gejala dan penyakit dan mampu menghubungkan mampu membuat relasi antara gejala dan penyakit tersebut. Kemudian yang keempat ada basis aturan. Dan dalam basis aturan ini digambarkan adanya rule atau aturan satu, misalnya jika ada dalam negatif itu gejala yang muncul pada tanaman adalah daun berwarna kuning, kemudian dilanjutkan dengan N dan akar menjadi layu, maka dan penyakitnya ada tergolong penyakit akar. Selanjutnya di perencanaan desain, kita masuk ke perencanaan desain ya. Ada use case user, kemudian use case admin. Di sini use case user itu terdiri dari berbagai macam aktivitas-aktivitas yang memungkinkan untuk user pengguna menggunakan aplikasi dalam menggunakan sistem aplikasi menganalisa penyakit tanaman pada sawit. Nah, di sini untuk user yang pengguna, bagi pengguna yang masuk ke aplikasi. Kemudian use case admin ini berguna untuk mengatur pola atau level admin yang dapat menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kita sebagai pengguna dan sebagai admin itu penggunaan aplikasi
user berbeda. Ada beberapa hal yang tidak bisa digunakan sebagai user pengguna, tapi bisa diakses melalui akses admin. Nah, kemudian masuk ke diagram activity. Dalam activity diagram ini, proses diagnosis user dikelompokkan terlebih dahulu menjadi satu, yaitu pengenalan identifikasi dari user pengguna, pengambilan data pengguna seperti data nama, kemudian alamat, karena aplikasi ini tentu saja digunakan untuk petani tanaman kelapa sawit khusus. Kemudian ada diagram activity data penyakit. Seperti pada bagian perencanaan sebelumnya, dalam activity diagram penyakit ini kita akan mengelompokkan data penyakit, gejala penyakit, kemudian hubungan antara gejala penyakit dan jenis penyakit yang ditemukan. Sama seperti diagram activity sebelumnya, di sini diagram activity-nya levelnya admin. Jadi di sini pengguna dapat masuk ke sistem aplikasi, tapi ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dipakai atau digunakan oleh pengguna atau user. Sama, lanjut next. Nah, di dalam aktiviti laporan gejala, setelah user itu menggunakan aplikasi dengan cara mengelompokkan dan mengenali relasi antara gejala dan penyakit yang ditemukan pada tanaman kelapa sawit, maka hasil akhirnya adalah laporan gejala. Sehingga nantinya setelah gejala itu diketahui, kemudian laporan itu dapat dibuat, sehingga yang dijadikan tujuan adalah agar petani tersebut dapat mengidentifikasi dan mengambil kesimpulan bahwa penyakit yang mengganggu tanamannya adalah misalnya penyakit busuk kering atau daun dan sebagainya. Nah, di dalam pas diagram ini dibagi menjadi ada 5 termasuk diagnosis di sini fungsinya sebagai proses. Jadi ada entity admin, kemudian ada penyakit dan solusi, relasi, gejala, dan user. Semuanya itu terhubung ke dalam sebuah diagnosis penyakit. Jadi si admin ini dapat masuk dan menentukan gejala serta penyakit-penyakit yang pernah ditemukan oleh petani. Kemudian antara user itu dapat benar-benar memilih gejala-gejala yang ditemukan pada tanamannya. Kemudian gejala ini dikumpulkan melalui sebuah penelitian yang akan dilakukan sebelumnya dan telah diinput oleh admin sebelumnya. Kemudian ada relasi ini dibuat oleh admin sebenarnya. Jadi relasi ini bertujuan untuk memudahkan si petani dalam sebuah aplikasi dalam mengenali gejala penyakit yang menyerang tanamannya. Kita lanjut ke rencana desain website-nya, aplikasi. Dalam rancangan masukan ini ada home, ada menu proses diagnosa, daftar penyakit dan login. Cuma dalam rancangan masukan data pengguna, di sini ada data pengguna seperti nama yang proses kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada umur, lalu ada alamatnya. Dalam rancangan desain dimasukkan di gejala, di sini user dapat memilih gejala yang timbul pada tanaman kelapa sawitnya. Makanya di sini dibuat sebuah proses diagnosa, kemudian ada data penyakit yang bisa langsung diikuti oleh user atau penggunanya. Nah, setelah masukkan gejala yang telah diikut oleh pengguna sebelumnya, maka masuk ke rancangan masukkan hasil diagnosa. Setelah data penyakit ditemukan, kemudian ada proses pengenalan gejalanya, maka kita masuk ke hasil diagnosanya. Aplikasi sistem pakar ini tentu saja memiliki
spesifik proposing atau bahasa pemrograman yang harus kita itu ya. Di sini kode script atau bahasa pemrograman yang baru adalah menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian ada HTML, lalu database yang digunakan untuk menyimpan data-data gejala penyakit, kemudian nama penyakit, data pengguna, data akunnya, database MySQL. Kemudian setelah proses login, kita akan proses testing, artinya pengujian. Pada tahap pengujian ini, nanti dipakai adalah dengan metode Graphical User Interface serta black box testing, di mana pengujian hanya dapat mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan fungsional perangkat dengan sistem pakar yang dibuat. Masuk ke metode pengembangan sistem. Dalam metode pengembangan sistem ini yang kita bicarakan sebelumnya adanya tahap perencanaan seperti adanya pemapasan data gejala penyakit, kemudian pemapasan data penyakit, kemudian kita membuat relasi antara gejala dan penyakit, kemudian kita membuat basis aturannya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini yang kita lihat adalah perangkat keras yang dibutuhkan. Dalam pembuatan aplikasi ini, perangkat keras atau hardware yang kita gunakan adalah pertama bisa PC, bisa laptop. Kemudian minimal requirement-nya atau minimal standar minimumnya adalah penggunaan prosesor Core i3. Melanjutkan presentasi dari rekan kami Gunadi Rusdi, yang selanjutnya itu hasil dari program ini, apa yang akan didapat, yaitu yang pertama, kita akan mendapatkan satu cara penanggulangan penyakit yang ada pada tanaman sawit. Tentu saja dalam program ini yang pertama kita harus berbagai macam cara yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu satu, harus memiliki user. User itu yaitu data pengguna yang harus mengelola data tersebut sehingga akan mendapatkan data-data apa saja yang ada pada tanaman sawit tersebut. Yang kedua yaitu kita harus mengumpulkan data-data apa saja atau gejala-gejala apa saja yang ada pada tanaman sawit tersebut. Pada kesempatan ini, program aplikasi ini kita menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Dan kita mendiagnosa penyakit kelapa sawit ini guna untuk mencari hasil daripada panen sawit terbaik. Dan selanjutnya yaitu adapun kesimpulannya, yang pertama, sistem pakar yang dikembangkan melalui metode Fuzzy Mamdani dapat menjadi salah satu solusi perbaikan produktivitas petani tanaman kelapa sawit di berbagai daerah secara cepat dan akurat. Dan kedua, tahapan yang dilakukan dari awal perencanaan, pengumpulan data hingga proses pembuatan sebuah sistem aplikasi memungkinkan dilakukannya pengembangan khususnya menghadapi kemajuan teknologi informasi. Standarisasi minimal perangkat keras dan lunak yang masih mudah ditemukan dapat membantu pengguna dalam efisiensi biaya pengadaan dan perbanyakan aplikasi sistem pakar yang dibuat. Dan yang keempat yaitu aplikasi sistem pakar ini khusus untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman kelapa sawit dan dapat juga melakukan penanggulangannya dengan tampilan user friendly, memungkinkan pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan aplikasi tersebut. Tahapan yang dilakukan dari awal perencanaan, pengumpulan data hingga proses pembuatan sebuah sistem aplikasi memungkinkan dilakukannya pengembangan khususnya menghadapi kemajuan teknologi informasi. Jadi mungkin kesimpulan daripada presentasi kami ini yaitu dengan adanya sistem aplikasi ini dengan metode ini sehingga dapat dengan mudah mendiagnosa suatu penyakit pada tanaman sawit yang tidak terlalu sulit dalam metode pencarian suatu masalah dan dapat juga menghasilkan suatu cara untuk menanggulangi apa-apa saja ya penyakit yang ada di tanaman kelapa sawit tersebut. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.